Assalamualaikum. Zakat, satu kata yang kayaknya kita semua udah familiar ya. Tapi, yakin kita udah benar-benar paham kedalamannya? Hari ini, kita bakal kupas tuntas salah satu pilar Islam yang paling fundamental ini. Sebuah kewajiban yang ternyata bukan cuma soal membersihkan harta, tapi juga menyucikan jiwa kita. Oke, kita langsung mulai dari dasarnya ya. Landasan kita adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Coba perhatikan baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih dan sebagai makanan. Nah, dua kata kunci ini, pembersih dan makanan, ini nih inti dari semua yang akan kita bahas. Ada penyucian spiritual, ada juga solidaritas sosial. Nah, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini, biar lebih terstruktur dan gampang dicerna. Kita akan mulai dari perbedaan dasarnya, lanjut ke detail zakat fitrah dan zakat mal, cara hitungnya, sampai ke hikmah dan peringatan di baliknya. Pertama-tama, dan ini penting banget, mari kita luruskan satu hal. Saat kita ngomongin zakat, sebetulnya kita lagi ngomongin dua kewajiban yang berbeda. Ada yang namanya zakat fitrah, ada juga zakat mal. Keduanya sama-sama pilar Islam, tapi tujuannya, waktunya, sampai aturannya itu beda banget. Yuk, kita bedah satu persatu. Coba deh lihat tabel perbandingan ini. Ini ringkasan paling simpel dan jelas. Zakat fitrah itu sifatnya personal, makanya sering disebut juga zakat jiwa atau zakat badan. Kewajibannya itu per kepala. Nah, beda sama zakat mal atau zakat harta. Kalau yang ini, kewajibannya nempel ke aset kita, ke kekayaan kita. Jadi satu buat nyuci jiwa di akhir Ramadan, satu lagi buat nyuci harta yang kita simpen selama setahun. Beda banget kan fokusnya? Oke, kita fokus dulu ke yang pertama ya, zakat fitrah. Ini zakat yang kita semua pasti ketemu setiap tahun di penghujung bulan Ramadan. Zakat yang menyentuh kita semua secara individu. Jadi, siapa aja sih yang wajib bayar zakat fitrah? Jawabannya, hampir semua dari kita. Serius? Ini bukan soal kaya atau miskin. Mau anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya wajib. Patokannya itu sederhana banget. Apakah kamu punya makanan lebih untuk Hari Raya Idul Fitri? Bukan makanan untuk sebulan ya, tapi cuma untuk hari itu aja. Kalau jawabannya iya, berarti kewajiban ini berlaku untukmu dan semua orang yang jadi tanggunganmu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang paling praktis. Kalau gitu, apa yang harus kita kasih? Dan ukurannya seberapa banyak? Nah, jawaban untuk ini membawa kita kembali ke praktek langsung di zaman Nabi. Jawabannya adalah 1 sa'. Ini keren banget, karena kita seakan ditarik kembali ke 1400 tahun yang lalu. Ukurannya adalah 1 sa'. Sot. Ini bukan ukuran berat seperti kilogram, tapi ukuran takaran volume yang dipakai pada zaman Rasulullah SAW. Ini standar aslinya. Terus 1 so itu kalau kita konversikan ke zaman sekarang jadinya berapa? Nah, para ulama udah bantu kita ngitung. Perkiraannya itu setara dengan 2,5 sampai 3 kg makanan pokok. Kalau di Indonesia, ya berarti beras. Di Timur Tengah mungkin kurma atau gandum. Kuncinya adalah makanan pokok di daerah masing-masing. Tujuannya apa? Biar orang miskin yang terima zakat itu bisa langsung masak dan ikut merayakan Idul Fitri. Soal waktu, zakat fitrah ini sangat spesifik. Timing is everything. Lihat deh timeline ini. Kita memang boleh bayar dari awal Ramadan menurut sebagian ulama. Tapi waktu wajibnya itu baru dimulai saat matahari terbenam di malam takbiran. Dan waktu yang paling utama atau afdol adalah di pagi hari Idul Fitri, antara setelah subuh sampai sebelum sholat Id dimulai. Kenapa? Ya karena tujuannya biar makanan itu sampai ke tangan yang membutuhkan tepat di hari raya. Kalau bayarnya telat, lewat dari sholat Id, maka statusnya bukan lagi zakat fitrah, tapi jadi sedekah biasa. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Boleh nggak sih bayar pakai uang? Di sini kita melihat ada perbedaan pandangan di antara para ulama, dan ini adalah hal yang wajar dalam fikih. Mayoritas ulama atau jumhur berpegang teguh pada teks hadis yang menyebutkan makanan pokok, jadi harus dalam bentuk makanan. Sementara itu, mazhab Hanafi melihat dari sisi tujuannya, yaitu mencukupi kebutuhan orang miskin, dan kadang uang dianggap lebih fleksibel untuk itu. Keduanya punya argumentasi yang sama-sama kuat. Baik, kita tinggalkan dulu zakat fitrah. Sekarang mari kita beralih ke pasangannya, yaitu zakat mal. Ini adalah mekanisme penyucian tahunan untuk tabungan dan aset-aset kita. Kalau tadi zakat fitrah fokusnya ke jiwa, nah zakat mal ini fokusnya ke harta yang Allah titipkan ke kita. Untuk zakat mal, ada 2 gerbang atau 2 syarat utama yang harus terpenuhi. Gerbang pertama namanya nisab, yaitu ambang batas minimal kekayaan. Harta kita harus sampai ke level ini dulu. Gerbang kedua namanya haul, yaitu durasi kepemilikan harta selama 1 tahun kalender Hijriah.
Jadi kalau harta kita belum mencapai nisab atau sudah mencapai nisab tapi belum genap setahun, ya berarti zakatnya belum wajib. Dua syarat ini mutlak. Ini nih salah satu poin yang sering banget bikin bingung. Gaji bulanan kita itu ibarat air sungai yang terus mengalir. Nah, zakat mal itu tidak dikenakan pada air yang sedang mengalir itu, tapi pada air yang sudah terkumpul di waduk tabungan kita. Jadi, zakat ini berlaku buat aset yang mengendap, yang kita simpan dan punya potensi berkembang, bukan pada pendapatan yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngitungnya di kehidupan nyata? Jangan khawatir, ini sebenarnya lebih simpel dari yang kita bayangkan. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Gini langkah-langkah praktisnya. Pertama, cek dulu nisab. Apakah total tabungan dan aset kita udah mencapai nilai 85 gram emas? Kalau sudah, timer haul atau 1 tahun hijriah mulai berjalan. Kedua, kita tunggu sampai setahun penuh. Ketiga, pas tanggal jatuh temponya kita lihat saldo akhir kita berapa. Kalau jumlahnya masih di atas nisab, barulah kita keluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total saldo akhir itu. Cukup jelas ya? Kadarnya cuma segini, 2,5%. Angka yang kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah, 2,5% ini adalah angka yang punya dampak spiritual dan sosial yang luar biasa besar, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Karena zakat ini statusnya adalah pilar Islam, sama seperti sholat, maka melalaikannya punya konsekuensi yang sangat-sangat serius. Al-Quran dan hadis memberikan peringatan yang sangat keras soal ini. Mari kita simak salah satunya. Ini adalah gambaran yang jujur saja sangat mengerikan dari hadis riwayat Imam Bukhari. Harta yang kita kumpulkan, yang kita sayangi, tapi tidak kita tunaikan haknya, nanti di hari kiamat akan berubah wujud menjadi ular berbisa yang menyiksa kita. Dan ular itu berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Sebuah metafora yang dahsyat ya. Apa yang kita timbun di dunia, kalau tidak disucikan, justru akan menjadi sumber azab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita sudah bahas cukup banyak. Sekarang, mari kita coba tarik benang merahnya. Kita rangkum semua poin-poin terpenting dari penjelasan kita hari ini. Apa aja sih yang harus kita ingat dan bawa pulang? Jadi mari kita rangkum. Pertama, ada 2 jenis zakat, fitrah untuk jiwa dan mal untuk harta. Kedua, zakat fitrah itu 1 sak makanan pokok per orang, dibayarnya sebelum sholat Id. Ketiga, zakat mal itu 2,5% dari tabungan yang udah di atas nisab dan udah tersimpan setahun. Keempat, keduanya adalah ibadah yang luar biasa untuk menyucikan diri kita, harta kita, sekaligus jadi bukti kepedulian sosial. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan, melalaikannya punya konsekuensi yang sangat berat. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kita udah bahas bagaimana cara menunaikan zakat, tapi yang jauh lebih penting adalah merenungkan mengapanya. Zakat itu bukan sekedar transaksi finansial. Ini adalah pernyataan syukur kita, sebuah pengakuan bahwa semua yang kita punya ini cuma titipan dari Allah. Saat kita mengeluarkan 2,5%, kita bukan kehilangan, tapi kita justru sedang mencuci dan memberkahi 97,5% sisanya. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana zakat akan benar-benar menyucikan harta dan jiwa Anda tahun ini? Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum.